selanjutnya yaitu pasar barang seni. Nah, pasar barang seni ini kita ambil contoh di Pasar Kumbasari, di mana dia menjual aksesoris, pernak-pernik, bahkan dia menjual kreasi seni yang langka. Nah, ini menjadi salah satu wujud dari ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu kerajinan. Nah, kerajinan ini jika kalian lihat aksesoris-aksesoris sekarang lebih imut-imut dan lucu-lucu ya. Kalau di Bali kita lihat seperti tas dari rotan, terus sekarang furnitur lebih menggunakan dari alam. Nah, itu merupakan salah satu wujud dari ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu desain. Nah, desain di sini kita ambil contoh tentang undangan. Jika undangan dulu menggunakan kertas, sekarang dia sudah menggunakan digital. Karena desain ini dia lebih terfokuskan pada digitalisasi dan desain grafis, sehingga desain grafis ini yang lebih memiliki nilai jual. Jika kalian perhatikan pada handphone kalian, itu muncul beberapa tema-tema ya, tema-tema yang menarik. Ini merupakan salah satu wujud dari ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu fashion. Kita lihat sekarang banyak sekali pelaku usaha yang mulai mengembangkan usaha dalam bidang fashion, mulai dari pakaian, topi, sendal, sepatu, dan lain-lain. Ini mereka mulai berkreasi bagaimana konsumen itu mau tertarik dan mau membeli baju kita, sehingga menghasilkan pendapatan yang banyak. Nah, untuk jenis selanjutnya yaitu video, film, dan fotografi. Nah, jika kita lihat perkembangan video, film, dan fotografi ini sangat signifikan ya. Karena kalau dulu cuman bisa hitam putih, sekarang sudah berwarna. Dan misalnya kalau video promosi sekarang lebih menarik ya, bisa menggunakan drone, terus film-film juga dikemas sangat menarik. Bahkan sekarang ada beberapa film yang diangkat dari kreativitas anak bangsa. Kita ambil contoh seperti film Nusa dan Rara ya. Kalian pernah menonton tidak? Ini merupakan salah satu film yang dibuat oleh anak Indonesia untuk edukasi terhadap anak-anak kecil. Nah, jenis selanjutnya yaitu permainan interaktif, game. Kalian pernah memainkan Mobile Legends atau PUBG atau puzzle? Nah, ini permainan game ini merupakan salah satu wujud ekonomi kreatif. Serta selanjutnya yaitu musik. Nah, jika kita lihat perkembangan musik sekarang sangat meningkat ya. Sekarang mulai ada orang-orang yang mengcover lagu, kemudian diupload di YouTube. Kemudian setelah diupload ternyata viewernya banyak. Nah, ini akan menghasilkan AdSense yang akan bermanfaat untuk pemilik ya channel YouTube itu. Nah, selanjutnya yaitu seni pertunjukan. Seni pertunjukan di sini kita ambil contoh tarian tradisional ya. Karena adanya tarian tradisional ini, kita ambil contoh tarian kecak di Bali. Ini kan dia merupakan, kalau seumpama dulu dia tidak dikemas ataupun dipasarkan seperti sekarang, mungkin tarian ini akan biasa-biasa aja. Tapi ternyata sekarang sudah dilakukan promosi, beberapa tarian-tarian ini lebih didalami dan dikembangkan. Ini menjadi salah satu ekonomi kreatif. Dia menghasilkan pendapatan di situ. Selanjutnya yaitu penerbitan dan percetakan. Nah, banyak sekali ya sekarang buku-buku dicetak di penerbit, terus percetakan poster. Nah, ini merupakan salah satu wujud dari ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio. Ini menjadi salah satu jenis ekonomi kreatif ya, karena kita ambil contoh pada televisi. Kalau televisi dulu bentuknya kotak-kotak seperti penghapus ya, tapi sekarang sudah tipis sekali. Nah, ini merupakan salah satu wujud dari ekonomi kreatif, bagaimana memunculkan suatu produk yang lebih efektif gitu. Nah, selanjutnya yaitu riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan ini yang dimaksud itu
mulai diadakan penelitian sehingga menghasilkan suatu produk yang mana produk ini akan bermanfaat oleh khalayak umum. Nah, setelah kita tadi belajar tentang jenis-jenis dari ekonomi kreatif, ternyata pemerintah kita telah mengatur pada Undang-Undang 1945 pasal 33 tentang ekonomi kreatif loh, bagaimana meningkatkan ekonomi kreatif itu. Menurut pasal ini ada 5. Yang pertama yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua yaitu membentuk roadmap industri kreatif dengan beberapa lembaga sehingga tercipta suatu pelatihan-pelatihan. Di sini mereka membentuk roadmap industri kreatif yang bekerjasama dengan beberapa pihak. Yang ketiga yaitu membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri melalui pendidikan, pengembangan SDM, desain mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat yaitu memberikan perlindungan hukum dan industri bagi karya industri kreatif. Kita ambil contoh seperti hak kekayaan intelektual ya, makanya kenapa ada hak cipta. Nah, ini merupakan salah satu wujud dari perlindungan kepada mereka yang mulai meningkatkan ekonomi kreatifnya. Terus yang ketiga yaitu membentuk Indonesia Creative Council. Selain diatur pada undang-undang, ternyata Kementerian Perdagangan juga melakukan pengembangan loh. Salah satunya yaitu pengembangan database ekonomi kreatif yang didukung oleh teknologi informasi, updating, dan pengembangan database. Jadi perlu banget ini dilakukan suatu pengembangan database ekonomi, sehingga mereka yang bergerak pada ekonomi kreatif ini, mereka memperoleh informasi bagaimana mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan, atau mereka mampu mengutarakan apa yang mereka butuhkan kepada pemerintah sehingga pemerintah mau mendukung usaha mereka. Selanjutnya yaitu peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Nah, contoh di sini yaitu capacity building melalui pelatihan dalam dan luar negeri. Selanjutnya yaitu pekan produk kreatif. Setelah pekan produk kreatif ini ada festival ekonomi kreatif. Kalau di Bali seperti Bali Festival, Bali Sanur Festival. Nah, kalau di Banyuwangi itu ada namanya Banyuwangi Ethno Carnival, sehingga mereka mengembangkan budaya-budaya yang ada di Banyuwangi dan difestivalkan. Terus wahana kreatif, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, riset ekonomi kreatif, dan festival intensif yang mendukung industri. Ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perdagangan melakukan pengembangan pada bidang ekonomi kreatif. Nah, setelah kita mempelajari pengertian dari ekonomi kreatif, jenis-jenisnya dan upaya masyarakat, pemerintah dan negara dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Ternyata manfaat dari pengembangan ekonomi kreatif ini banyak sekali ya. Yang pertama, munculnya beberapa bisnis startup. Apa sih startup itu? Nah, startup ini merupakan suatu perusahaan yang mana mereka ini baru mengembangkan perusahaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka. Seperti permasalahan ini seperti kita kan daring nih, muncul beberapa lembaga bimbingan belajar secara online seperti Ruang Guru, dan muncul beberapa aplikasi yang memudahkan manusia seperti Gojek, kalau dalam bidang pembayaran sekarang muncul ShopeePay dan OVO, Dana, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu bisnis startup. Nah, manfaat yang kedua yaitu percepatan inovasi. Nah, ini penting sekali ya pada ekonomi kreatif ini, karena dengan adanya ekonomi kreatif ini muncul beberapa inovasi-inovasi. Jika kita dulu harus membayar secara uang cash, ternyata sekarang bisa melalui elektronik. Nah, ini merupakan salah satu manfaat dari adanya ekonomi kreatif. Manfaat yang ketiga yaitu bisnis menjadi lebih kompetitif. Misalnya pada aplikasi Gojek dan Grab ya. Dua aplikasi ini sama-sama bergerak pada bisnis ojek online, tapi mereka memiliki fitur-fitur yang menjadi keunggulan pada masing-masing. Seperti misalnya jika di Gojek dia diberi keringanan pada pembayaran, ada beberapa muncul voucher-voucher. Nah, di Grab mungkin setiap beberapa pekan dia ada voucher. Nah, seperti itu ya. Terus manfaat
lain dari pengembangan